Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku solih-solihah kelas 1 sampai dengan kelas 3, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan kali ini, Bunda akan menyampaikan sedikit tentang perintah untuk membaca Al-Quran. Perintah membaca Al-Quran salah satunya terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kusminhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Apa saja manfaatnya kalau kita membaca Al-Quran? Manfaat yang pertama ketika kita membaca Al-Quran yaitu mendapat pahala dan kebaikan. Jadi ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka orang tersebut akan menjadikan suasana di sekitarnya itu menjadi lebih damai, lebih tenang, dan penuh keberkahan. Maka dari itu, seorang muslim yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah sebagai umat yang solih. Jadi solihah yang masih membaca karimah itu nggak apa-apa, belajar dulu, nanti karimahnya diperlancar. Kalau udah lancar baru nanti membaca Al-Quran. Yang kedua, menaikkan derajat. Jadi ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka hal tersebut dapat menjadikan orang yang membaca Al-Quran itu semakin bercahaya dan penuh dengan wibawa. Jadi kondisi ini dapat membuat seseorang itu menjadi lebih disayangi, lebih dihormati, dan lebih dihargai oleh banyak orang. Yang ketiga apa? Yang ketiga, memperoleh rahmat dan lindungan oleh malaikat. Jadi membaca Al-Quran dengan menggunakan hati yang tenang, yang sabar, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah serta mendapatkan perlindungan dari para malaikat agar terhindar dari segala kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Manfaat yang keempat itu memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi syafaat itu tidak hanya dari Nabi Muhammad, tapi bisa dari Al-Quran juga. Manfaat yang kelima, memiliki perilaku yang mulia. Jadi ketika seorang muslim membaca Al-Quran dan memahaminya, lalu membacanya dengan kondisi yang tenang, dengan rasa yang bahagia, maka akan merubah orang tersebut dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Yang keenam, manfaatnya membuat hati lebih tenang dan tentram. Jadi membaca Al-Quran itu dapat menenangkan pikiran, dapat menenangkan batin, serta dapat pula menjadikan rasa cinta kita kepada Allah. Manfaat yang ketujuh, agar selamat dunia dan akhirat. Jadi rajin membaca Al-Quran dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan kita dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta dijauhkan dari kesengsaraan selama hidup di dunia maupun di akhirat. Semua itu sebagai bentuk dari perlindungan Allah. Manfaat yang ke-8, obat penyembuh dari berbagai penyakit. Jadi seorang muslim yang rajin dalam kehidupannya itu rajin membaca Al-Quran, maka Allah akan melindunginya dari segala penyakit yang ada.
Manfaat yang ke-9, dapat menyembuhkan penyakit hati. Jadi membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan, dengan hati yang tenang pula, itu dapat menghalau, dapat menyembuhkan juga dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa aja? Seperti iri, dengki, kemudian sedang membicarakan keburukan orang lain, dendam. Nah, kayak gitu. Kita dapat tersembuhkan dari penyakit-penyakit itu ketika kita membaca Al-Quran. Manfaat yang terakhir, manfaat yang ke-10, memberikan kenikmatan pada kedua orang tua di hari kiamat. Jadi seorang anak muslim yang taat kepada perintah Allah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah dan kedua orang tuanya, maka Allah akan melindungi kedua orang tuanya dan memberikan kenikmatan berupa mahkota pada kedua orang tuanya sebagai tanda keberkahan telah memiliki anak yang solih dan solihah. Nah, itu tadi 10 manfaat membaca Al-Quran. Nah, Bunda cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.